minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Fun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Islam, setiap kisah tentang Nabi dan Rasul selalu penuh dengan cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Melalui cobaan dan ujian tersebut membuktikan bahwa Allah sangat mencintai para hambanya. Adanya cobaan dan cobaan dalam sejarah Nabi dan Rasul juga membuktikan bahwa Nabi dan Rasul Islam selalu penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, bahwa Nabi yang memiliki banyak kesabaran adalah, dan salah satu Nabi yang memiliki banyak kesabaran adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kisahnya memiliki karakter manusia yang tetap teguh menghadapi berbagai cobaan. Salah satunya dianiaya oleh kakaknya sendiri. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari ayah yang bernama Nabi Ishak alaihissalam dan ibunya bernama Rafikah, dan dia adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Is. Oleh karena itu, orang tua Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembar mereka mengikuti jejak kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengamalkan amal soleh dan menyebarkan seperti kakeknya dalam berdakwah. Nabi Isa alaihissalam mulai memberikan pelajaran dan nasihat agama kepada putra kembarnya. Ia selalu berusaha memberikan pelajaran tersebut dan nasihat tersebut kepada kedua putranya dalam keadaan apapun. Seorang selalu diajarkan hal-hal yang dapat membuat hidup lebih tentram dan tenang, sehingga harus menjauhi rasa iri hati, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal itu dilakukan agar kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang soleh, selalu bertawakal kepadanya. Namun harapan Nabi Ishak untuk memiliki anak yang taat dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak cukup, karena anaknya yang bernama Is memiliki sifat-sifat yang tidak mengamalkan kebaikan seperti iri hati, dengki, sombong, dan suka pamer. Namun putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Yakub ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya. Sifat Yakub sangat mencerminkan kebaikan, tidak sombong, tidak maksiat, dan sangat lembut hati. Perbedaan karakteristik yang saling bertentangan membuat mereka saling berargumen saat menginjak usia remaja. Yakub pada dasarnya baik, dan kakak lakinya Is selalu merasa benar dan tidak akan mengalah kepada adiknya. Bahkan ketika dia merasa bersalah, Yakub tidak pernah melawan saudaranya, dan dia tetap bersabar dan selalu berdoa agar saudaranya kembali ke jalan yang baik dan benar di masa depan. Nabi Ishak alaihissalam menasihati kedua putranya, "Hai anak-anakku, kamu harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu berbuat baik untuk sesama dan membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Itu harus dilakukan." Nabi Yakub alaihissalam dengan sopan menanggapi nasihat itu, tetapi kakaknya Is tidak berkata apa setelah mendengar nasihat ayahnya. Ketika Nabi Ishak alaihissalam melihat jawaban anaknya Is, beliau hanya bisa tersenyum. Ketika Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya melihat sifat dan perilaku kedua putranya, mereka mulai yakin bahwa Nabi Yakub alaihissalam akan lebih cocok untuk menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Yakub memiliki sifat-sifat yang sudah mencerminkan seorang yang saleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Is tidak pernah memiliki sifat yang saleh dan perbuatannya tidak baik. Seiring bertambahnya usia, perkelahian antara Is dan Yakub semakin sering terjadi. Kakaknya Yakub selalu mengejek adiknya. Seringkali adiknya tidak menanggapi ejekannya dan selalu sabar ketika dibuli. Hingga suatu hari Yakub mulai merasa tidak nyaman dan mengatakan kepada Nabi Ishak alaihissalam bahwa saudaranya sedang mengejeknya. Setelah mendengar cerita dari Yakub, Is mulai diberi nasihat oleh Nabi Ishak alaihissalam. Setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tidak pernah berubah, Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya berencana segera menikahkan Is. Dengan adanya pernikahan tersebut, diharapkan sifatnya dapat berubah menjadi lebih baik. Is juga menikahi dengan wanita yang dia pilih atau dia percaya. Namun sifat dan perilaku Is terhadap Yakub tetap sama dan tidak berubah meskipun sudah menikah. Yakub sering dihina, diejek, dan diancam oleh saudaranya. Mulai hal ini, dia mulai menceritakan hal itu kepada ayahnya.
Nabi Ishak alaihissalam, sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub, mulai memohon kepada Allah dan berdoa, semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki anakku. Dan aku berdoa, semoga engkau kelak akan menemukan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu anakku. Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Yakub. Ia selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak alaihissalam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Is tidak bisa mengganggu dan mengejek serta mengenai adiknya. Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal Syekh Laban ada di Padang Aram ataupun Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub telah mendengar saran tersebut. Ia pun mengiyakan dan mengikuti petunjuk Nabi Ishak alaihissalam. Meski Yakub harus pindah ke Irak, orang tuanya selalu berpesan, saya harap kamu bisa belajar agama dari pamanmu di sana. Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam berpesan agar berhati-hati saat melintasi perjalanan yang dalam menuju Irak. Setelah selesai salat subuh, Nabi Yakub langsung bergegas ke Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa sedikit makanan dan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas. Orang tua Yakub pun mengikuti anaknya sampai ke depan pintu rumah. Saat berangkat, Yakub diberi wewenang oleh ayahnya untuk mengantarkan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan Yakub ditempuh adalah padang pasir dan sahara yang sangat luas, sehingga Yakub harus beberapa kali beristirahat agar tidak terlalu lelah. Perjalanan ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk hiburan. Saat beristirahat dan merasa perlu mengisi kembali tenaganya, Yakub mulai membuka bekalnya dan memakannya. Yakub yang percaya dia akan mencapai Padang Aram Irak karena keyakinan itu timbul rasa kesabaran dan keteguhan hati bahwa perjalanan melewati padang pasir dan sahara yang luas adalah ujian pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nabi Yakub alaihissalam yang merasa sangat lelah mencari tempat istirahat yang nyaman agar bisa tidur karena sangat lelah. Nabi Yakub alaihissalam bermimpi bahwa kehidupannya kelak akan penuh dengan gizi dan hidupnya akan penuh kedamaian, dimulai dari keluarganya dan berakhir dengan anak cucunya, dan dia akan mampu membangun yang besar dan kerajaan yang makmur. Yakub alaihissalam terbangun dari tidur dan lelapnya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Padang Aram Irak. Di tengah jalan dia merenungkan arti dan pentingnya mimpinya tersebut. Setelah berpikir lama tentang arti dan makna mimpi itu, sebuah suara mencapai telinganya. Wahai putra Ishak, jangan takut dan jangan khawatir. Aku adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawakan wahyu untukmu, Yakub. Wahai Yakub, kenalilah, sejak saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatmu sebagai nabi dan rasul. Sebarkan seruan ini kepada seluruh umat manusia untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan yang bahagia dan kerajaan yang sangat besar untukmu dan keturunanmu. Rasa lelah Nabi Yakub alaihissalam mulai hilang setelah ia memimpikan hidup damai dan tenang serta mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak hanya rasa lelah yang hilang, Nabi Yakub alaihissalam seolah mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanannya ke Padang Aram Irak. Tenaga yang sepertinya sudah penuh kembali menyebabkan Nabi Yakub alaihissalam pergi cepat untuk mencapai tujuannya. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam sampai di pintu gerbang Padang Aram Irak, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak sia-sia. Selain itu, Nabi Yakub alaihissalam sangat senang melihat aktivitas masyarakat Irak. Ketika Nabi Yakub alaihissalam sedang dalam perjalanan ke rumah pamannya, dia ditemani oleh putri pamannya bernama Rahil. Dan ketika sampai di rumahnya, surat dari Nabi Ishak alaihissalam segera diberikan kepada pamannya Syekh Laban. Surat tersebut berisi keinginan Nabi Ishak alaihissalam untuk memperistri anaknya dengan salah satu putrinya Syekh Laban. Namun Syekh Laban menetapkan syarat jika Nabi Yakub alaihissalam ingin menikah dengan salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya bahwa dia harus menjadi seorang penggembala kambing selama 7 tahun yang nantinya akan dijadikan sebagai mahar. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ditanya tentang putri yang ingin dinikahinya, beliau menjawab ingin menikahi dengan Rahil. Namun Syekh Laban mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi kecuali
Anda Nabi Yakub alaihissalam menikahi dulu dengan saudara perempuannya Laya yang lebih tua. Saat itu hukum adat melarang adik-adik melewati kakaknya karena untuk menikahi terlebih dahulu. Setelah mendengar penjelasan Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujui segala syarat yang ditetapkan oleh ayah Laya dan Rahil. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikahi putri Syekh Laban dapat dipenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kepadamu penuhi keinginan ayah dan ibu. Beri aku kekuatan untuk melalui percobaan dan kuatkan imanku. Sungguh kami meminta bantuan hanya darimu dan Anda Maha Tahu dan tidak terlihat. Setelah lulus ujian mengembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub alaihissalam menikahi putri Syekh Laban, Laya, dan Nabi Isa alaihissalam istrinya mendengar dan istrinya mendengar tentang pernikahan putranya dengan putri Syekh Laban, dan mereka mendengar kabar itu dengan rasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama yaitu menikahi Lajah, Nabi Yakub alaihissalam mulai bersiap untuk melewati ujian lainnya yaitu mengembala kambing untuk menikahi Rahil yang merupakan putri kedua Syekh Laban. Nabi Yakub alaihissalam berhasil melewati tes keduanya. Kedua putri Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan keduanya saling bercerita tentang kebaikan suami mereka saat suaminya tidak di rumah. Keduanya mengetahui kebaikan Nabi Yakub alaihissalam sangat ingin membalas kebaikan suaminya. Namun mereka tidak mengetahui pemberian apa yang cocok untuk membalas kebaikan tersebut. Setelah berpikir cukup keras, Rahil pun teringat bahwa mereka memiliki dua orang budak yang berwajah cantik. Kedua pembantu itu bernama Balha dan Sulfa. Laya dan Rahil akhirnya bersepakat untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan dua orang pembantunya ini. Setelah mereka menyetujui keputusan tersebut, mereka menyerahkan kepada ayah mereka, Syekh Laban. Ia terkejut mendengar keinginan keduanya untuk meningkatkan Nabi Yakub alaihissalam dengan pengiring kedua putrinya. Setelah mendapatkan restu Laya, Rahil, dan Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam menikahkan dua pembantunya. Setelah pernikahannya berhasil, Laya dan Rahil sangat bahagia karena bisa memberikan kado untuk suami tercinta. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak dari 4 istrinya. Istri pertama Laya dikaruniai 6 orang yaitu Syamum, Robin, Lewi, Yuhada, Zakir, dan Sabulan. Istri keduanya dari Rahil dikaruniai 2 anak yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga Zulfa dikaruniai 2 orang anak yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak yaitu Dani dan Naftali. Demikianlah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.